Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan mengrutekan modul ya, atau sebenarnya route, lebih tepatnya mengroutekan atau mengerutekan modul-modulnya. Jadi berdasarkan URL biasanya gitu ya. Misalnya misal di sini diisi semua pasien itu di URL kan semua pasien ya. Nah, itu nanti modulnya yang diaksesnya modul mana gitu ya. Nah, supaya lebih jelas saya contohkan saja ya teman-teman. Nah, buka kembali Patient Create. Sebelumnya kita ini dulu ya, ini sebenarnya ada tambahan, ini perbaikan ya. Nah, setelah penutup car footer di sini, tambahkan satu div lagi karena ini cuma satu div. Nah, ini tambahkan. Oke. Sedangkan ini di bawah form itu untuk div car primary. Oke, kita perkecil, minimize, kemudian ini minimize juga. Selanjutnya untuk bagian patient edit ya. Nah, di patient edit di sini juga sama ya, di atas butonnya ini tambahkan satu div. Nah, oke, selesai. Nah, selanjutnya di sini kan kita merun modul test. Di sini kita tambahkan extends. Jadi extendnya nantinya akan memisah-misah modulnya untuk admin, untuk misalnya perawat atau dokter gitu ya, kalau misalnya ada role seperti itu. Jadi supaya lebih mudah diklasifikasikannya gitu ya per modulnya. Pertama kita di sini buka file modul load.php yang ada di folder core, kemudian kita tambahkan extends di sini run admin ya. Oke. Kemudian buat file baru dengan nama di run admin ya, simpan di folder core run admin.php. Kemudian di sini buat php, lalu di sini tulis class run admin. Lalu di sini public ataupun public mau protected ya, coba protected aja, protected function misalnya modul admin. Oke. Buka di sini, kita kasih path seperti ini atau seperti ini juga gak apa-apa. Sorry ya, segini udah bener. Oke. Nah, di sini kita buka modul.php, kita kopikan di sini ya. Tapi kita di sini akan merutekan datanya. Nah, di sini kan ada head, CSS, admin, sidebar, kemudian footer. Nah, ini di bagian ini. Nah, di antara sidebar dan footer kita tambahkan kontennya di sini ya, place content. Ini saya kasih keterangan seperti ini. Nah, kita gunakan switch. Bisa saja sih menggunakan if, iset, get, peg gitu ya. Tapi di sini saya gunakan seleksi ininya menggunakan switch. As this, seperti ini ya teman-teman. As this app, karena kita akan menggunakan single peg, get peg. Case value pertama misalnya semua pasien. Kita lihat di patient create, kita agak perkecil ya semua fungsinya. Nah, di sini ada pasien tabel index ya, ini indeksnya. Nah, case semua pasien nantinya peg sama dengan semua pasien. Itu mau akses modul mana? Berarti kita tulis di sini as this CRUD pasien tabel index ya, seperti ini. Sesuai dengan yang ada di modul patient create.php. Di sini ada pasien tabel index. Oke. Nah, kemudian untuk misalnya di sini case tambah pasien, kita tulis di sini misalnya case pasien tambah, misalnya URL-nya adalah pasien tambah ya. Maka nanti si pasien tambah ini mau ngakses modul mana, as this CRUD pasien index ya, seperti ini kita tulis. Kemudian kita break. Oke. Sesuai dengan yang dibuat di sini.
Nah, selanjutnya ada pasien edit dan delete. Nah, pasien edit, nah kita akan meloadnya itu pasien edit index dan delete pasien nanti. Nah, sedangkan pasien edit ini nantinya hanya berisi form. Nah, ini yang utamanya adalah di pasien edit index as get gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan pasien edit ya. Case-nya adalah pasien editnya. Pasien edit ini dari mana ya? Dari sini ya, disesuaikan dengan tabel yang nantinya akan diedit, yaitu di bagian pasien tabel. Teman-teman lihat di URL kan kemarin sebagai pasien edit dan pasien delete. Jadi saya URL kan atau berikan alamat, dirutekan sebagai di sini pasien edit. Kemudian titik 2, kemudian sdis CRUD pasien edit index, kemudian sdis app getnya apa, pasien index. Kita mendapatkan ID untuk pasien indexnya, kemudian koma, maksudnya semikolon ya, titik koma gitu ya. Nah, tutup. Kemudian case, di sini ada case-nya pasien delete. Sama pasien delete juga kita tulis di sini sdis CRUD, lalu di sini pasien delete sdis app get pasien ID. Oke, break. Oke, kemudian default code-nya kita tulis saja yang pakai dashboard yang tes sebelumnya ya, sdis di sini app CRUD dashboard test. Oke, seperti ini. Sama nanti ada cache home ya. Nah, cache home, kemudian misalnya di sini sdis CRUD dashboard test. Oke. Break. Nah, oke, ini Oke, maksud saya ini udah selesai ya. Nah, kita klik, kita edit lagi di bagian menu ya. Kita edit di navadmin.php, kemudian ininya agak diminimize untuk nav headernya. Kita fokus ke bagian sidebar. Nah, di sidebar ada dashboard, di sini kita URL kan tanda tanya page sama dengan home. Kemudian di sini pasien. Nah, di sini ada semua pasien, misalnya semua pasien. Kita URL kan di sini di href-nya kita tulis page sama dengan semua pasien. Kemudian di sini kita akan coba tambah ini ya, buat modul tambah pasien, URL tambah pasien, klik tambah pasien. Kita buat menunya tambah pasien. Kemudian URL-nya tinggal diatur ke sebelumnya page sama dengan pasien tambah ya. Nah, ini sisanya kita hapus saja sampai upload ya. Oke. Kita coba reload saja di sini. Nah, kita klik dashboard. Ini URL-nya adalah page home ya. Tapi ini dia tidak meload dashboard index ya, teman-teman. Kita coba ke run. Oh, ini belum ya, belum. Ini kan sebelumnya di index itu di loadnya adalah modul tes. Nah, sekarang kita buka file index.php terluar di sini, yaitu kita tulis modul admin. Nah, oke, kita coba lagi teman-teman ke dashboard. Di sini ada run admin call protected method ya, run admin modul admin. Berarti saya coba di sini ganti public function ya, dia nggak bisa. Nah, oke, kita ganti di sini public function. Oke. Kita reload teman-teman. Oke, bisa. Nah, ini defaultnya adalah dashboardnya home seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di pasien, kemudian semua pasien dia mengarah ke sini. Kemudian tambah pasien dia mengarah ke sini, oke. Nah, saya coba di semua pasien, kemudian saya klik edit di sini. Oke, kayaknya ada masalah nih. Kayak ada masalah. Nah, count-nya di bagian count-nya, karena
Nah, oke, kita buka pasien create.php, kemudian buka pasien edit. Nah, di pasien edit itu ada fungsi, apa sih? Nah, ini ya. Count as this R itu kan nggak ada ya, karena sebelumnya saya jelaskan di part edit dan delete itu kita nggak memvalidasi untuk data yang di submitnya gitu ya. Jadi untuk validasinya mungkin akan saya jelaskan di beberapa sesi ke depan ya. Tapi di bagian tambah sudah saya jelaskan sekilas bagaimana proses untuk memvalidasi. Salah satunya adalah menggunakan array push ya. Kemudian ditaruh variable error. Cuma di sini kan kita nggak taruh error ya. Jadi hanya di validasi itu ketika misalnya di submit ya, di insert tabel, di update tabel gitu. Sisanya itu dibiarkan. Jadi di sini errornya kita hapus saja di sini di bagian di bawah karbo di fungsi pasien edit. Nah, kita hapus saja supaya tidak error karena fungsi errornya tidak saya tambahkan gitu. Atau mungkin bisa seperti ini teman-teman. Nah, misalnya di sini bisa saja as this r kemudian sebenarnya array bener ya, array bisa seperti ini juga, nggak harus dihapus. Nah, kemudian kembali lagi ya teman-teman, kita back ke semua pasien, kemudian kita coba klik edit salah satu data. Nah, di sini tampil ya, cuma ini tampilannya kecil gitu ya. Nah, supaya agak gede ini kita buka pasien edit index atau pasien edit ya, bukan pasien edit. Kemudian di HTML-nya di sini kita tambahkan di atas car primary kita tambahkan call md12 di class call md12. Oke, seperti ini. Kemudian tutup divnya. Selesai. Kita coba reload. Oke, sudah ya, selesai. Nah, saya back lagi, saya coba edit salah satu data, kemudian saya klik submit. Nah, data berhasil disimpan ya. Atau saya coba rubah ya. Kita rubah datanya, misalnya Dani Fardiana Aziz misalnya, kita simpan. Nah, otomatis ke halaman semua pasien. Di sini Disa Fardina Aziz ya. Oke. Nah, itu contoh untuk bagian editnya. Saya coba bagian hapus delete-nya ini berfungsi atau tidak. Klik delete di sini. Nah, ini ada something problem ya. Kita scroll. Uncheck calendar method pasien delete ya. Oke, salah nulis, salah ini ya. Ini saya tulisnya delete pasien, sedangkan di sana pasien delete. Saya rubah ini saja ya, bagian di pasien create.php kita rubah nama fungsinya jadi pasien delete. Kemudian saya kembali lagi, kita back lagi, saya coba lagi reload lagi di sini, kemudian saya coba delete Disa Fardina. Nah, data gagal dihapus, tabel klinik pasien salah, does not exist ya. Kita lihat tabelnya pasien delete. Nah, di sini ada yang salah sih, ini kayaknya tadi apa sih, saya lupa lagi errornya. Bentar ya, kita coba hapus. Klinik pasien salah ya, not found. Nah, coba saya pasien edit, kita coba lihat di bagian tabelnya juga ya teman-teman. Di bagian pasien tabel, di sini pasien delete pasien ID udah benar ya. Apa ya kira-kira yang salah? Kemudian di bagian pasien delete ini nih salah tabelnya. Pasien ya, pasien. Mungkin teman-teman ada yang nggak error, kalau saya ini error ya, karena ini salah nulis tabelnya. Sebenarnya si PDO ngasih tahu bahwa salah tabel tadi ya. Saya reload lagi, saya coba delete ya teman-teman. Kita klik delete. Nah, data berhasil dihapus, maka dia akan, kalau udah berhasil dihapus akan kembali lagi. Nah, untuk tambah jadi proses CRUD untuk untuk modul pasien itu sudah selesai ya. Untuk tambah pasien, yaitu tambah pasien, edit, update, dan delete pasien itu sudah selesai. Kemudian di sini kita sudah juga mengerutekan datanya gitu ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Nanti untuk cara lainnya ya, cara lainnya misalnya teman-teman pengen nambah data misalnya tempat lahir, tanggal lahir dan lain sebagainya. Saya contohkan ya caranya nanti. Atau teman-teman kalau misalnya request kalau misalnya tanggal lahir bagaimana ataupun tempat lahir gimana gitu ya, itu teman-teman harus ngerti tipe-tipe datanya harus pakai apa. Misalnya kalau tempat lahir bisa pakai varchar atau tanggal lahir bisa pakai date. Nah, itu harus ada sedikit pengetahuan di MySQL-nya juga ya. Cuma kan basicnya untuk tambah data, edit data, kemudian update, delete itu sudah diwakili, kemudian untuk pagination udah terwakilkan secara keseluruhan di proses sebelumnya, yaitu untuk tambah, pagination, menampilkan data, create data, read, update, dan delete di sini. Nah, soal teman-teman ingin menambah data baru ya, teman-teman tinggal mengimprovisasi tutorial sebelumnya dengan kebutuhan teman-teman yang teman-teman butuhkan gitu. Kalau misalnya nggak ngerti bisa tanyakan kepada saya. Baik, untuk sesi mengerutekan modul ini sudah selesai. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya, untuk mungkin untuk kayak manajemen usernya, kemudian manajemen role ataupun hak aksesnya ini perlu kita buat atau perlu saya contohkan. Mungkin juga untuk dashboardnya nanti mau ditampilkan seperti apa. Kemudian kan nanti akan ada modul apa lagi ya, modul obat, kemudian modul ruangan gitu ya, itu saya akan contohkan, saya akan buatkan gitu ya teman-teman, saya contohkan atau saya buatkan. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat modul sendiri, langkah-langkahnya seperti video-video saya sebelumnya ya, seperti itu. Mau modul ruangan, mau modul pasien itu sama saja. Tapi di sini mungkin kita akan coba untuk selain menambah pasien, nanti kita mau coba untuk menambah riwayat penyakit dari pasien gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk bagaimana membuat aplikasi klinik menggunakan Zil PHP.